Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak In, Pak Nuk, Mas Mbak Asisten. Kali ini kami akan mempresentasikan peta satuan batuan dari kelompok 21, yaitu kelompok Barakallah. Next. Oke, kelompok Barakallah beranggotakan saya sendiri Muhammad Gresda Akyar, lalu ada Gusti Muhammad Fikri, Nadine Za Alfasa, Narswarakanya Maharsi, dan Rehan Al-Muhaimi. Oke, outline yang ada di presentasi kali ini, yang pertama ialah bahan data pendukung, yaitu peta dasar, yang ketiga peta geologi regional tentatif, lalu yang keempat peta pola pengaliran, yang peta kelerengan, yang keenam peta geomorfologi tentatif, yang ketujuh peta satuan batuan tentatif, yang ke-8 pendukung Google Street View, lalu ada penjelasan litologi serta peta geologi regional dan satuan litologinya. Selanjutnya, terdapat bahan data pendukung untuk membuat peta pendukung sehingga dapat dijadikan kami delineasi peta satuan litologi atau satuan batuan tentatif. Yakni yang pertama adalah Demnas, di mana digunakan untuk kami menggunakannya sebagai elevasi. Kemudian yang kedua ada peta geologi regional Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Bojonegoro. Yang ketiga ada hillshade atau kami menggunakannya weighted sum sehingga terdapat penyinaran dari berbagai sudut. Kemudian yang keempat ada SPRBI seperti jalan, sungai, dan lain-lain. Serta base dan yang terakhir adalah Google Street View yang kami gunakan untuk penyocokan dengan litologi atau satuan batuan yang sudah kami tentukan. Berikut terlihat peta Demas atau peta dasar dari kafling kelompok 21, yakni meliputi Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ngawi, dan juga Kabupaten Blora, dengan elevasi terendahnya 28 hingga yang paling tinggi yakni 176 mdpl. Selanjutnya terlihat peta geologi regional. Peta geologi regional yang kami gunakan kafling kelompok kami, kafling kelompok 21, yakni menggunakan dua peta geologi regional, yakni Kabupaten Bojonegoro dan juga peta geologi regional Lembar Ngawi. Terlihat pada legenda, yakni kami memuat formasi kerek, formasi kalibeng, dan juga terdapat undak dan endapan alveum. Dari kedua pendukung tersebut, kami mendelineasi juga peta geologi regional dan seperti yang terlihat pada legenda, formasi-formasinya dan juga strukturnya. Kurang lebih sama seperti peta geologi regional sebelumnya. Selanjutnya ada peta pola pengaliran. Di sini kami menggunakan weighted sum sebagai data pendukung. Dan kami membagi menjadi 3 pola, yaitu subdendritik, dendritik, dan trellis. Next. Ya, selanjutnya ada peta pola kelerengan yang terbagi ke 5 kelas sesuai klasifikasi Desaunets pada tahun 1977. Klasifikasi tersebut dapat dilihat pada legenda peta. Next. Ya, selanjutnya terdapat peta geomorfologi tentatif yang kami susun sebelumnya. Di sini kami susun berdasarkan data pendukung berupa weighted sum dan kami membagi menjadi 17 unit geomorfologi. Next. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke peta satuan litologi tentatif dari kelompok 21 ini. Di peta satuan litologi kami membagi menjadi 18 satuan, yaitu mulai dari yang paling kiri atas
Nah, itu ada di sini. Kita ada batu pasir. Nah, di batu pasir sendiri nanti dibagi menjadi 3. Ada batu pasir ukuran kasar yang berwarna kuning. Kemudian ada batu pasir sedang yang berwarna kuning agak kecerahan. Kemudian ada yang batu pasir berukuran halus yang berukuran kuning terang. Kemudian kami juga membagikan batu napal, yaitu ada napal yang berwarna hijau muda. Kemudian kami juga membagikan satuan ada batu lempung juga dan ada batu kambing. Baik di sini mulai dari yang kiri atas itu ada batu kambing ukuran kasar. Kemudian yang paling kanan atas ini ada batu napal. Kemudian yang bawahnya pasir ukuran sedang. Kemudian tengah bawah itu ada napal dan juga batu pasir kasar. Kemudian ada yang paling kiri ada batu lempung dan batu pasir ukuran kasar dan batu kambing. Dan kita membaginya ini berdasarkan tekstur, kemudian aroma, terus kita lihat juga dari umur dari satuan peta geologi. Kemudian lanjut di legenda kami menyusunnya berdasarkan yang paling tua atau lebih dahulu, yaitu ada yang paling itu formasi TMK, itu ada 6 satuan di sini. Kemudian nanti di atasnya ada TMPK atau formasi Kalibeng, yaitu kita ada bagi itu ada 11 ya. Kemudian ada TPKK atau di TPKK ada kambing, kemudian ada endapan TTR atau endapan uda, kemudian ada PA. Oke, next. Baik, yang selanjutnya ada foto pendukung dari Google Street View, yaitu kami mengambil berdasarkan Google Street View dan juga Google Maps, yang mana di sini ada formasi Kalibeng tersendiri. Dapat foto yang di sebelah kiri ini, yaitu satuan pelapisan batu pasir kasar dan batu pasir sedang. Ada di K87 yang ada di sini. Kemudian dilihat lagi dari kafling 76, terdapat batu pasir sedang yang formasi kerek. Untuk fotonya sendiri kami ambil di Google Street View yang sebelah sini. Kemudian nanti di kafling 46 itu terdapat formasi Kalibeng, yaitu satuan batu pasir halus atau BTS 10. Oke, next. Dan yang selanjutnya itu ada formasi Kalibeng juga yang ada di kafling 12, yaitu batu pasir kasar BSK 5. Kemudian yang di kafling 70 satuan batu pasir sedang BSK 6 dengan formasi Kalibeng. Oke, next. Selanjutnya ada alasan penamaan litologi. Saya akan menjelaskan beberapa satuan batuan yang terdapat pada formasi krek. Yang pertama ada satuan batu pasir halus dengan simbol BTPSH1. Kami menamainya dengan alasan karena pada peta DEM dan weighted sum terlihat tekstur halus dengan warna cerah yang menandakan batuan pada satuan tersebut berukuran halus serta termasuk ke dalam formasi krek yang berumur lebih tua sehingga dapat diasumsikan telah tererosi lebih lama yang dapat ditandai dengan batu pasir berukuran halus. Selanjutnya ada satuan batu pasir sedang dengan simbol BTPSS2. Kami menamainya hal tersebut karena pada peta DEM dan weighted sum tampak memiliki tekstur halus hingga sedang dan warna-warna yang merata dan termasuk ke dalam formasi krek. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa interpretasi litologi di formasi kerek. Nah, dari sini saya fokus ke formasi kerek dengan simbol BTPS1, BTPSS9. Nah, di BTPS1 di sini ada di formasi Kalibeng, satuan perlapisan berupa batu pasir kasar dan napal
Nah, interpretasi muncul dari data DEM dan weighted sum yang tampak memiliki tekstur cenderung kasar dengan warna sedikit gelap, ditambah dengan tekstur garis semacam punggungan yang dapat diinterpretasikan bahwa litologi pada satuan tersebut merupakan perselingan. Nah, letak dari satuan berada pada barat kafling yang termasuk formasi Kalibeng bisa diinterpretasikan masih sedikit mengalami erosi sehingga batuan lebih resisten yang ditandai dengan ukuran batu pasir yang masih kasar dan yang berlapisan dengan batu napak. Nah, selain itu kita bisa fokus ke BTPSS 9 yang mana masih di formasi Kalibeng berupa satuan batu sedang, yang mana interpretasi ini muncul dari data DEM dan weighted sum yang tampak memiliki tekstur halus hingga kasar dan warna-warna yang merata sehingga termasuk ke dalam satuan batu pasir sedang. Selanjutnya, Kanya. Selain itu, pada coupling kami terdapat juga formasi lainnya, yakni formasi TPKK dengan kami menganggapnya memperkirakan pada daerah tersebut, yakni satuan batu gamping. Alasannya yakni karena pada peta DEM dan juga weighted sum tampak memiliki tekstur yang cenderung halus, warna cerah, serta termasuk ke dalam formasi TPKK, di mana dalam formasi TPKK tersebut terdapat litologi berupa batu gamping. Kemudian yang kedua adalah terdapat endapan, yakni dengan KIA atau satuan endapan aluvium, karena pada peta geologi regional, satuan pada daerah tersebut ditandai formasi endapan aluvium. Dan yang terakhir adalah terdapat endapan lagi, yakni endapan undak dengan simbol TAR, yakni alasannya karena pada peta geologi regional, satuan pada daerah tersebut ditandai juga dengan adanya formasi endapan undak. Sekian untuk penjelasan formasi dan juga alasan terkait satuan litologi tentatif. Nah, jadi setelah penjelasan dari kami, kurang lebih ini adalah gambaran umum peta geologi regional tentatif berdasarkan geologi regional dan dengan peta satuan batuan menggunakan interpretasi weighted sum dan Google Street View. Kami membaginya menjadi beberapa bagian seperti yang tampak di PPT. Next. Nah, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dari Bramantio, Datun, dan Prenggowaro berupa peta geologi regional, lembar Ngawi dan lembar Bojonegoro, lalu Google Earth dan Google Maps, dan tidak lupa dengan Demnas yang kami akses di https://tanahairindonesia.go.id. Next. Oke, sekian presentasi dari kami dari kelompok 21. Bila ada kurang dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.